Kita akan membicarakan tentang deteksi dini kanker payudara dan bagaimana cara memeriksakannya, pencegahannya juga seperti apa. Sudah ada Dokter Walta di sini. Di sini ya. Saya nggak bisa nyebutinnya ya. Dokter spesialis bedah konsultasi onkologi. Konsultan Onkologi tuh. Udah bacanya saya masih salah. Belajarnya lama nih Tia. Jangan sampai salah sebutnya. Betul. Tapi dokter, ini tadi kita ngobrol sedikit di awal lagi break. Kita sudah ngobrol bahwa ternyata semakin sekarang umurnya ini semakin muda, Dok. Ini apakah karena keturunankah, lifestyle atau apa sih, Dok, sebenarnya? Jadi kalau kita bagi data epidemiologi namanya. Kalau secara umumnya bahwa kanker payudara itu banyaknya di usia-usia kira-kira 40-50 tahun paling terbanyak range-nya. Tapi saat ini mulai bergeser kelihatannya. Betul. Nah, di Eropa dan di Amerika itu lebih banyak usia tua. Ternyata untuk negara Asia, terutama ras kuning kita bilangnya, itu lebih banyak yang usia muda. Seberapa muda? Tergantung. Jadi sekarang kita bilang usia muda itu adalah ada yang menganut usia di bawah 40 tahun, ada yang di bawah 35 tahun. Oke, pasien termuda dari Dokter Walta itu umur berapa? Waktu saya operasi kanker payudaranya itu usia 16 tahun. 16 tahun, Dokter? Ya. Dengan kondisi seperti apa ketika sudah dioperasi itu? Sudah terlambat, artinya stadium 2B lah kira-kira ya. Artinya sudah besar, sudah relatif. Ada pengaruhnya nggak sih, Dok, kalau kita melihat gaya hidup sekarang, begitu, yang mempengaruhi akhirnya tingkat orang-orang yang menderita kanker payudara ini semakin bertambah? Kalau gaya hidup secara hubungan langsung nggak ada. Tidak ada korelasinya. Tapi diduga bahwa ada kaitan dengan konsumsi lemak yang berlebihan. Jadi yang berkaitan erat dengan timbulnya kanker payudara diduga adalah konsumsi lemak yang berlebihan. Lemak dalam arti yang sebenarnya. Artinya kalau kita makan nasi yang banyak juga nanti akan jadi lemak, bukan itu. Tapi lemak, misalnya daging yang berlemak, tentu berbeda dengan daging yang tidak berlemak. Yang kedua yang kaitannya dengan gaya hidup, alkohol. Jadi ada memang sudah ada penelitiannya bahwa konsumsi alkohol yang rutin, sudah ada penelitiannya bahwa dia akan resiko kanker. Ukurannya rutin itu gimana, Dok? Jadi ada yang bilang 2 sloki wine saja, dia rutin tiap hari, diperkirakan bahwa angka kemungkinan dia untuk kena kanker payudara lebih besar. Ya. Nah, kalau untuk sebaliknya nih, kalau misalnya untuk mengecilkan akan seperti apa, tapi kita tahan dulu, saya juga mau mendapatkan pertanyaan, tapi ada penelpon juga, sudah ada Ibu Ari. Ibu Ari? Ya, saya lihat TV juga. Iya. Ibu Ari, boleh usianya berapa, Bu? Saya 59. 59. Sudah pernah coba cek mamograf? Saya belum sama sekali. Ini tadi saya kan duduk, Mbak. Terus saya raba-raba kok gatel gitu. Saya masuk kamar mandi, saya raba-raba. Sekarang kok agak gatel, ada benjolan kecil gitu. Gatel, sakit. Ada indikasi lain mungkin yang dirasakan, Ibu? Kalau saya pegang gini agak sakit-sakit kemang gitu ya. Berarti agak Ini saya lihat TV. Atau mungkin dokter mau tanya langsung kira-kira apa yang... Itu di kulit atau di bawah kulit ya, Ibu? Ini kan saya baru lihat, ini saya sambil ini di kulit. Dan menurut saya dari tadi saya raba-raba kok pas saya lihat TV gitu. Ini kan saya raba-raba, Dok. Jadi ini kekhawatiran. Artinya kemungkinan di kulit Ibu ya? Artinya ini kemungkinan di kulit Ibu ya, Bu Arya. Oke, Bu Ari. Ya, terima kasih. Di dalamnya sedikit ya. Terima kasih banyak Ibu Ari. Gimana, Dok? Ini suaranya kurang jelas, tapi saya menangkap kekhawatirannya tadi ya. Ketika kan karena yang beredar adalah bahwa ketika ada benjolan ini harus diantisipasi. Hanya benjolannya seperti apa sih, Dok, sebenarnya yang harus dikhawatirkan? Jadi kapan kita curiganya benjolan itu dalam arti kanker gitu ya. Artinya satu, yang pertama biasanya hanya di satu sisi payudara. Yang kedua biasanya dia teraba padat keras. Yang ketiga biasanya pinggirannya tidak rata atau dia
berbenjol-benjol istilahnya. Oh, jadi bukannya kayak Bulat benjolan sempurna gitu ya? teratur gitu enggak ya? Artinya kalau dia teratur licin bulat umumnya adalah tumor jinak. Oke. Tapi kalau dia berbenjol-benjol, kesan kita geradakan namanya. Kita sudah mulai harus hati-hati bahwa ini jangan-jangan something wrong. Oh, oke. Atau pinggirannya kita tidak tahu bahwa ini pinggirnya batasnya sebelah mana sebenarnya. Itu kita juga sudah harus berpikir jangan-jangan something wrong. Nah, Gitu kan. itu dia. Yang pasti dia padat dan keras. Oke. Gitu. Itu satu ciri-cirinya ya Dok ya? Kalau dibilang kita lihat bahwa harus dia nempel ke otot dada, harus nempel ke kulit, mungkin udah terlambat. Kita bilangnya sudah terjadi peningkatan stadium gitu. Ya. Oke, Dok, ini ada satu lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Ini banyak sekali yang telepon ya. Ada Mbak Yani dari Cibitung. Selamat siang, Mbak Yani. Siang. Silakan Mbak, umur berapa? Umur 34 tahun. 34 saya mau tahun. nanya, Dok. Ya. Silakan Mbak. Kalau ibu saya kan pengidap kanker payudara sampai stadium 4, tapi sekarang udah meninggal gitu ya. Ya. Terus saya anak perempuan sendiri satu-satunya. Terus ada kemungkinan keturunan nggak gitu, Dok? Oh, oke. Baik. Ini Terima juga kasih. pertanyaan banyak sekali perempuan, keturunan atau tidak, faktornya seperti apa. Tapi nanti dijawab usai jeda begitu Dokter ya. Nanti Jadi kita jeda dulu ya. Ya. Oke, kita masih buka line telepon nggak? Masih kita buka line telepon. Usai jeda kita akan setelah sejenak dengan Kompas Update. Tapi Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan perbincangan mengenai kanker payudara. Betul. Bagaimana cara mendeteksi dininya? Sudah ada Dr. Walta dan kita juga masih membuka line interaktif untuk Anda saudara di 536-61222. Usai jeda kita akan segera kembali untuk Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Siang.